Sahabat, tahukah Anda ada makhluk Allah yang setiap hari memperhatikan wajah kita dan ia hanya menunggu satu perintah untuk mengakhiri hidup kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam sebuah kisah yang sering kita dengar, diceritakan bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini berkali-kali dalam sehari. Ketika malaikat Israel datang dan merenungi wajah seseorang, didapati orang itu masih tertawa, masih bersantai, bahkan bergelak ria. Lalu malaikat maut berkata, "Betapa herannya aku melihat manusia ini. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, namun ia masih tertawa tanpa rasa takut kepada kematian." Sahabat, kisah ini memang banyak beredar sebagai pengingat hati. Dan perlu kita pahami bersama bahwa kisah ini tidak memiliki dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Namun pesan yang ingin disampaikan tetap benar, bahwa kematian bisa datang saat kita sedang lalai. Karena yang pasti dan benar, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran ayat 185. Sahabatku yang dimuliakan Allah, disebutkan pula tentang tanda-tanda 100 hari sebelum kematian tiba. Ini disebut sebagai tanda pertama dari Allah yang hanya disadari oleh hamba-hamba tertentu. Dikatakan bahwa tanda ini akan dirasakan oleh seluruh tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki, berupa getaran seperti menggigil yang biasanya terjadi setelah waktu asar. Diumpamakan seperti daging sapi atau kambing yang baru disembelih, yang tampak bergetar jika diperhatikan dengan saksama. Bagi orang yang hatinya tersentuh, getaran ini membuatnya sadar, mengingat kematian, lalu ia gunakan sisa waktunya untuk bertaubat dan memperbaiki amal. Namun bagi yang lalai, tanda ini disebut akan berlalu begitu saja tanpa membawa manfaat. Sahabat, penjelasan tentang tanda 100 hari ini juga tidak memiliki dalil sahih yang memastikan waktunya. Islam tidak mengajarkan menghitung hari menuju kematian, karena waktu ajal
adalah rahasia Allah sepenuhnya. Allah berfirman, "Innallaha indahu ilmu sa'ah," yang artinya sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui waktu kematian. Quran Surat Luqman ayat 34. Namun pesan taubatnya tetap benar, dan itulah yang perlu kita ambil. 40 hari sebelum kematian disebutkan pula adanya denyutan di bagian pusar, dan dikisahkan daun nama seseorang gugur dari pohon di atas ars. Lalu malaikat maut mulai mengikuti orang tersebut dan sesekali menampakkan dirinya sekilas kepada hamba yang dipilih. Sahabatku, kisah tentang daun nama di atas ars juga tidak memiliki dasar riwayat yang sahih. Namun keberadaan malaikat maut dan tugasnya mencabut nyawa adalah kebenaran yang pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, malaikat maut yang diserai tugas akan mencabut nyawa kalian." Quran Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. 7 hari sebelum kematian disebutkan orang sakit tiba-tiba berselera makan. 3 hari sebelumnya wajah dan anggota tubuh mulai berubah, dan 1 hari sebelum kematian disebutkan adanya denyutan di ubun-ubun yang menandakan ajal semakin dekat. Sahabatku, seluruh rincian waktu ini tidak diajarkan secara pasti dalam syariat. Namun satu hal yang benar tanpa ragu, sakaratul maut itu nyata. Allah berfirman, "Waja'at sakaratul maut bil haq," dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Qaf ayat 19. Dan pada saat itu yang paling utama adalah memperbanyak kalimat syahadat dan berhusnuzon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Sahabatku, bersiaplah, karena hari itu pasti datang. Sudah siapkah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain, karena menyebarkan dakwah bisa menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.